update dunia kripto 18 Desember 2021. Jadi seperti biasa ya, kita rekap dulu yang kemarin malam, ini hanya beda berapa jam ya. Jadi kemarin kita bikin panahnya kan seperti ini ya, dari sini turun, naik lagi, terus turun, dan akhirnya naik. Nah, sekarang prosesnya masih di sini ya, walaupun penurunannya melebihi dari perkiraan gitu. Jadi 46.000 kan kemarin kalau kita bilang ya supportnya. Nah, walaupun sekarang itu memang bounce ya, mantul gitu. Sejauh ini masih di sinilah 45.500-an gitu. Nah, nanti kita lihat coba seperti apa untuk hari ini. Yang pasti sejauh ini masih dalam analisa kita walaupun memang agak berbeda ya. Nah, kalau yang ini juga saya bilang turun ya, dan memang mayoritas turun. Nah, dia sempat naik sedikit, turun jauh. Nah, kalau saya perkiraan kemarin sampai sini, tapi ternyata masih di inilah di support sini untuk dominasi ya. Nah, nanti kita lihat juga dominasi ini apakah masih sesuai dengan analisa kita atau enggak. Seperti biasa kita lihat screening berita dulu ya. Jadi di berita ini kalau di CoinDesk sama Cointelegraph ini saya lihat terutama si Janet Yellen ini memang mereka kayaknya sudah mulai khawatir gitu ya, terutama mengenai stablecoin dan DeFi gitu, resikonya cukup besar gitu. Jadi sampai ini masuk ke annual report-nya. Nah, jadi mungkin ini akan saya rasa tahun depan malahan ini akan menjadi suatu yang penting dan juga terregulasi ya. Semoga justru menurut saya memang lebih cepat lebih baik sih. Karena kita lihat sendiri seperti kemarin itu kenaikan scam di DeFi itu sangat besar. Dan karena itu DeFi gitu ya, jadi kita sepertinya kayaknya udah normal kalau timnya itu anonymous gitu ya, nggak ada yang tahu. Terus juga kita percaya aja dengan mereka. Jadi banyak hal yang memang eh, kurang gitu ya, dan bisa diperbaiki gitu. Jadi semoga regulasi bisa membantu. Walaupun sih sebenarnya memang DeFi itu kan decentralized ya, jadi memang ya gimana gitu. Namanya decentralized ya, memang nggak bisa diregulasi sebenarnya dan juga nggak bisa diketahui siapa tokohnya, siapa timnya segala macam ya. Nah itu memang menjadi satu yang namanya dilema ya. Tapi kalau saya sih lebih kepada memang harus diseimbangkan. Karena kita nggak bisa cuma fokus ke decentralized aja atau centralized aja. Kalau misalnya kita bisa menemukan satu solusi yang bagus, centralized dan decentralized itu bergabung, nah itu sangat cocok sekali. Tapi ini secara dari segi berita memang kurang bagus ya. Karena memang DeFi dan stablecoin ini masih dititik beratkan gitu untuk masalah regulasi. Nah, terus kita lihat lagi ada berita apa, misalnya kita coba ke Cointelegraph ya. Kalau di sini itu coba lihat. Nah, ini sama ya, US Financial Stability Oversight Council. Oke. Terus ada ini Senator Warren tadi ya, criticize, jadi mengkritik DeFi. Oke, nggak begitu banyak sih mengenai ini. Derivatives. Nah, ini YFI saya ada share tadi di Telegram saya, itu kenaikannya karena mereka timnya itu buyback. Jadi wajar, makanya kita kalau lihat, wah kok naiknya gila-gilaan gitu ya, padahal BTC lagi drop begini. Nah, itu mungkin strategi dari timnya gitu ya. Buyback-nya 7,5 juta dolar, ya cukup besar gitu. Jadi wajar lah.
Nah, kalau dari sini, dari CoinDesk ada bicara mengenai MicroStrategy, dia mulai lagi apa namanya, ya mengcampaign gitu ya, memarketikan BTC supaya banyak perusahaan yang masuk gitu. Dan juga dia apa namanya, bagaimana dia memberitahukan gitu ya, menginfokan, menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mengambil yield gitu, imbal balik yang cukup besar dari Bitcoin. Ya, itu baguslah memang. Terus kalau kita lihat di sini, nah ini kalau dari apa namanya beritanya, analis bilang 50 sampai 55K ini resisten. Ya, itu memang jauh sekali sih. 50 sampai 55 kan berarti 5.000 ya memang. 50 aja susah kayaknya ya. Ini sekarang posisi balik 46 aja susah. Jadi ya, tapi dia ini mungkin analis jangka panjang ya, karena ini weekly. Dan juga menurut saya menarik karena kita di weekend gitu, kita bisa lihat gitu ya, namanya juga weekend akhir minggu gitu. Kita lihat per minggunya seperti apa. Nah, kalau ini dia bilang memang membentuk double top ya. Ini dari weekly ya, jadi satu mingguan. Double top, jadi kemungkinan memang penurunannya cukup dalam. Kalau di sini sekarang dia bilang masih di sekitar 200 hari moving average. Nah, ini ya. Tapi kan sudah jebol ini kalau misalnya dia bilang 47 ya sudah jebol ini. Jadi ya itulah masih agak takut ya. Kalau dari sini sih masih kurang bagus kelihatannya. Nah, tapi positifnya RSI gitu almost oversold ya, belum oversold banget. Tapi kita boleh nanti coba lihat di ini juga ya, di trading view karena ini weekly kan gampang nanti kita tinggal lihatnya. Oke, sekarang kita balik ke Fear and Greed. Nah, Fear and Greed ini naik 1 poin, tapi masih extreme fear ke 24 karena mungkin kemarin itu sudah penurunan cukup dalam gitu, sekarang agak stabil sedikit ya, jadi ya naik 1 poin. Kalau ini bearish, ada satu yang bullish di concentration, exchange signal juga bullish, futures momentum netral ya. Kalau dari sini kita lihat apa namanya open interest menurun, funding rate menurun, ATH SOPR flat, apakah whale akumulasi? Sepertinya belum juga ya. Oh, ada sedikit kenaikan lah, sedikit kenaikan. Ini mungkin di hari ini baru-baru ya, baru jam-jam ini. Makanya ini agak stabil, malahan naik ke 46 sepertinya ya. Oke, jadi apa namanya whales walaupun nggak begitu banyak, tapi ada tanda sedikit bagus lah ya. Kalau kita lihat secara exchange flows, apakah banyak masuk ke exchange? Oh, juga naik gitu. Walaupun ya ini bisa dibilang lebih tinggi dari biasa ya. Walaupun mungkin kalau yang agak bahaya itu di atas 1, tapi ini trennya agak naik. Jadi waspada ini lebih banyak sejauh ini ke bearish ya. Nah, Binance Reserve nurun, ini berarti ada whales yang akumulasi sesuai dengan yang tadi ya. Volume tadi yang naik itu tiba-tiba, nah ini mulai naik lagi. Pakai jualan lagi, waduh, kalau whales udah main scalping, pusing juga kita. Semoga enggak deh ya. Nah, sekarang kita coba ke technical. Kalau dari tadi kesimpulannya lebih ke arah bearish ya, dari apa namanya, dari berita DeFi tadi, stablecoin segala macam, ya belum ada yang terlalu positif yang bisa mengangkat. Walaupun Michael Saylor ini sangat aktif sepertinya. Wah, ini malahan satu harinya itu strong sell, mampus deh. Sangat bearish, 4 jam sangat bearish. 1 jam bearish, 15 menit pun bearish.
Ya, mau gimana? Berarti memang lebih ke bearish sejauh ini masih ya. Coba lihat. Dan memang 46 pun sudah jebol, kayak saya bilang itu ya kalau udah jebol ini memang agak bahaya gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan mengejar ke berikutnya 44.000, bukan mengejar lah, tapi ya ke arah sana gitu. Ini jadi saya delete aja sejauh ini belum ada apa namanya indikator atau trigger yang membuat naik gitu ya. Walaupun ini kelihatannya stabil di sini, tapi ini weekend juga jadi ya lebih ke arah bearish memang. Mungkin seperti ini. Ya bakal naik sedikit, turun, naik sedikit, turun. Sangat disayangkan memang. Tapi ya apa boleh buat, kita harus melihat data ya secara objektif. Kalau untuk BTCD, kita coba lihat dominasi BTC. Nah, kalau misalnya memang begini, kalau misalnya BTC turun karena ini masih extreme fear, tentu pasti dia akan apa namanya cenderung lebih naik ya. Jadi ini juga berbeda. Kalau menurut saya sih bakalan ke arah naik gitu. Jadi mungkin naik dikit, turun gitu ya, menyesuaikan dengan BTC tadi. Mungkin di sini. Nah, gitu. Jadi apa namanya memang sejauh ini masih kurang bagus ya, dan bearish kita lihatnya. Saya harap memang apa namanya sebenarnya kita ada apa berita bagus gitu, tapi ya apa boleh buat. Jadi kemungkinan ini akan naik sedikit dulu ya. Paling tinggi pun mentok di resisten ini 46300 gitu, terus mulai turun lagi. Kalau orang tanya, oh paling dalam berapa? Ya sejauh ini yaitu lihat kalau saya tarik semua Fibo-nya ya bisa sampai segini gitu kan ya. Tapi ya nggak perlulah kita sejauh itu ya, karena itu menakut-nakutkan diri sendiri gitu namanya, bikin panik sendiri. Jadi kita lihat per hari aja. Ini kalau mungkin 44 ini yang paling dekat. Kalau misalnya memang ini drop-nya memang sampai sini hari ini gitu ya, ya waspada, berarti berikutnya mungkin 41.200-an atau ya orang suka bilang 42.000 gitu. Ya itulah, begitulah apa boleh buat. Jadi ya semoga ada perubahan ya apa namanya walaupun dari segi indikator segala macam belum ada gitu. Tapi ya kita boleh berharap lah mungkin ada perubahan seperti apa atau di pump siapa gitu walaupun memang mungkin pumpnya agak ya fake out aja terus turun lagi apa boleh buat. Oke, mungkin segitu dulu ya apa namanya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya memang kurang cocok atau misalnya nggak biasa nge-short atau apa mau cicil tapi memang saya rasa masih karena kita masih bearish ya nanti aja gitu ya. Ya udah jadi jangan dipaksa gitu. Kita lihat aja mungkin Senin lebih bagus gitu ya. Soalnya kalau Sabtu sama Minggu ini slow. Jadi kemungkinan juga main di sekitar sini aja gitu. Ini kemungkinan terburuk ya, panah ini sampai 44.000 ini menurut saya terburuk lah. Cuma kalau misalnya biasanya sih weekend ya di sini-sini doang sih. Paling 46 300, 45 400 ya sekitaran sinilah gitu. Kalau misalnya memang skenarionya dia tembus ya kita agak apa namanya? Oke lah ya, mungkin berikutnya di 47.000 gitu. Nah, diperhatikan aja kalau misalnya saya suka bikin video ini kalau mau di-capture boleh gitu kira-kira ini support dan resistennya bisa bisa kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya sudah tembus kan kita berarti ini secara nggak langsung invalid ya. Nah, jadi kita bisa lihat lagi mungkin walaupun mungkin masih bearish tapi kita bisa lihat tuh apa namanya di sini indikatornya seperti apa gitu kan ya. Mungkin sudah berubah apalagi yang time frame kecil. Kalau time frame kecil sudah bagus gitu
sudah kelihatan ada netral misalnya ya, atau buy malahan lebih bagus lagi, strong buy itu lebih bagus lagi. Nah, berarti ada peningkatan. Nah, jadi apa namanya, mungkin trennya berubah gitu. Nah, itu bisa kita cek sendiri ya, karena kan saya bikin videonya cuma per hari dan sekali waktu ini gitu. Walaupun saya kalau misalnya pakai time frame panjang pun apa namanya, sebenarnya kelihatan ya. Tapi ya udah kita apa namanya, nggak perlu inilah bahas lebih dalam ya. Nah, kalau ini misalnya kemarin itu saya bilang ada reversal falling wedge gitu kan. Sayangnya jebol ke bawah. Jadi ya tentu invalid jadinya ya. Kalau begini, apa boleh buat. Kalau kita lihat dari time frame lebih kecil, nah ini lebih kelihatan. Nah, ini pun sudah mulai mau mengejar ya, sudah mendekati gitu. Nah, ini 46,5 kalau dia di sini. Nah, jadi bisa bisa kita tweak sendiri, bisa kita kira-kira sendiri, estimasi sendiri gitu karena setiap support resisten di setiap time frame itu berbeda. Gitu. Jadi jangan terpaku pada satu. Cuma memang saya suka 4 jam ini karena dia kayaknya di tengah-tengah gitu antara 1 hari dan 1 jam gitu ya. Jadi kita lihat ini kira-kira lebih merepresentasikan hari inilah kira-kira begitu ya. Oke, semoga jelas ya dan semoga bermanfaat juga. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video saya ini bisa like dan subscribe dengan apa di channel saya tentunya dan juga komen ya. Kira-kira mungkin kalian juga posisi lagi panik atau apa. Nah, itu ya nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Kita mungkin bisa cari solusi seperti apa nantinya ke depannya. Oke, terima kasih ya. Semoga weekend ini ya bisa lebih apa namanya lebih baik lah daripada hari-hari sebelumnya. Wah, ini pun sudah mulai kenaikan ini mulai kayaknya mulai di pump. Nah, kita lihat deh. Ini pelan-pelan kayaknya mau jebol di sini. Tapi kan kita harus nunggu tutup candle ya. Kalau pump cuman sekali lewat gitu lebih nggak terjamin gitu ya. Tapi ya kita lihat deh. Kalau misalnya memang ada perubahan tren, apalagi kalau dia masuk ke pennant lagi, masuk ke falling wedge lagi, ya kita bisa evaluasi lagi. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih.